Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Bapak dosen penilai uji kinerja beserta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anggi Yusrafika Fikri SAG, selaku guru PAI SMA Al Mubarok, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500106772. Insyaallah pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 akan menampilkan praktik pembelajaran pada jenjang SMA kelas 11-1 yang bertemakan menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa semangatnya di pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keistiqomahan untuk terus melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Karena kewajiban kita menuntut ilmu itu sejak kapan? Dari ya sampai ke liang utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sudah siap belajar hari ini? Baik, untuk itu saya ingin cek kesiapannya dulu. Silakan tata tempat duduknya, mejanya dengan nyaman, ya. Kemudian seragamnya pastikan rapi, ya. Dasinya yang menggunakan dasi dirapikan, ya. Baik, sudah. Selanjutnya silakan keluarkan buku paket, buku serta alat tulis. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, silakan pimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Boleh teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Hari apa? Tanggal 13 Oktober 2025. Baik. Sebelum itu saya absen dulu. Kelas 11-1 ya. Hari ini apakah hadir semuanya? Hadir semua. Baik, alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya saya punya ice breaking sebelum masuk ke pembelajaran agar kita lebih semangat melatih fokus kita dan agar tidak kaku ya dulu kita. Oke. Ice breaking hari ini adalah gerak angka ya. Bisa kita mulai. 1 2 3. Bisa ya. Selanjutnya saya minta kalian untuk berdiri. Yuk. Berdiri. Jika tadi menulis dengan
Jadi kita selanjutnya kita akan menulis dengan kepala atau gerak tubuh kita. Ya, siap? Siap. Oke, dari angka 1. 1. Ya. 2. 2. Ya. 3. 3. 4. 4. Ya. Sekarang menggunakan pertanyaan. Ya. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa? Rukun Islam. Ada 5. Ayo. Lakukan. 5. Ya. Kemudian rukun iman ada berapa? Asmaul Husna ada berapa? 9. Baik, tepuk tangan untuk selanjutnya. Saya ingin kita semua mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, masih ingat materi sebelumnya apa? Kita belajar apa? Masih ingat tentang apa? Syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Cabang iman. Ya, cabang iman ada berapa? 63. Ada 63. Iya, betul. Kemudian di dalam dinul Islam ada berapa rukun atau pokok? Ada? Ada 3. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga Islam. Alhamdulillah, luar biasa. Masih ingat ya materi sebelumnya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kita pembiasaan baca Quran dulu ya, tadarus. Ayo kita tadarus bersama-sama. Dari mulai ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan Suzan baca. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta dendahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendekati. Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16 ayat 125. Ya, baik, terima kasih. Kita akan masuk pembelajaran materi kita pada hari ini. Kalian pernah dengar kata dakwah? Pernah ya? Itu kata yang familiar sepertinya ya. Baik, ketika kamu mendengar kata dakwah, apa yang ada di benak pikiran kalian? Ceramah. Apa? Ceramah. Ceramah. Ya, apa? Mengajak. Ya, menyampaikan pesan. Ada lagi? Ya, itu dakwah. Ya, jadi sudah cukup familiar ya. Maka kali ini kita akan belajar tentang dakwah lebih dalam lagi. Apa itu dakwah? Selanjutnya, apakah kamu pernah mendengar khutbah Jumat? Pernah? Nah, apa saja yang biasanya disampaikan? Nah, khutbah Jumat itu kan hanya laki-laki ya. Nah, berarti saya akan tanya ke laki-laki. Apa saja yang kamu dengar dalam khutbah? Apa? Kisah Rasul, Pak. Kisah Rasul. Apalagi? Nasihat, ya. Keimanan dan ketakwaan, Pak. Keimanan dan ketakwaan, ya. Ada khotib di awal untuk mengajak ya dan mengingat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa dalam Islam kita dianjurkan untuk menyampaikan kebaikan walau hanya satu ayat? Kenapa?
Ya. Karena itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai umat muslim melakukan kebaikan. Iya, tepat sekali. Kita sebagai umat muslim punya kewajiban untuk menyampaikan, walaupun itu satu ayat, walaupun hanya satu huruf bahkan, ya. Maka hari ini kita belajar tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya, kita harus tahu apa yang jadi tujuan kita untuk belajar hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dakwah, khutbah, dan tabligh menurut syariat Islam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 dasar hukum dari taklid tentang kewajiban berdakwah, berkhutbah, dan bertabligh. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap antusias dan rasa ingin tahu terhadap pentingnya syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya sajikan di sini ada 4 gambar, ya, amati gambar atau ilustrasi berikut. Lalu beri tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari, yakni dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya. Sebelum itu saya ingin bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 di belakang kanan saya, ya. Kelompok 3 di depan. Kelompok 4-nya di belakang dari saya. Baik. Silakan boleh kelompok 4 terlebih dahulu. Tanggapannya seperti apa? Itu kan juga di gambar 4.4 itu tabligh akbar ya Kak. Nah, tabligh akbar ini kan adalah acara pengajian Islam yang berskala besar yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama. Ya. Nah, ada pun tujuan dari tabligh akbar sendiri itu banyak, seperti menyampaikan ajaran Islam, terus juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan juga mempererat silaturahmi. Oh ya, baik. Bagus sekali tanggapannya dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2 ingin menanggapi gambar 4.2. Silakan. Baik, sebelumnya di gambar laki-laki dan jadi tanggapan dari gambar tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab semua umat muslim itu baik laki-laki maupun perempuan tidak ada diskriminasi dalam menyampaikan kebaikan dan ajaran Islam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan di dalam Islam diberikan hak untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Baik, ada lagi tambahan boleh silakan. Nah, menurut saya gambar ini mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya tanggung jawab para ulama atau para laki-laki saja, Pak. Namun, perempuan dapat berperan dalam menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain menuju ke jalan yang benar. Jadi nggak selamanya itu harus laki-laki, Pak. Ya, baik, bagus sekali tanggapan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, tidak melihat laki-laki perempuan. Ya, tidak melihat laki-laki perempuan. Ya, jadi kita punya kesetaraan dalam mendakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Baik, silakan kelompok 3 menanggapi gambar 4.3. Silakan. Ya, Masya Allah luar biasa. Untuk tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, mengamati gambar 4.3. Jadi dakwah filhal, dakwah dengan perbuatan. Ya, ini dakwah yang luar biasa. Jadi dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan amal soleh, ya kan. Kalau perbuatan kan bisa dilihat ya dengan orang lain. Harapannya itu bisa menular, ya. Kebaikan itu bisa menular sehingga kita memiliki rasa untuk ingin melakukan juga, untuk melakukan kebaikan. Itulah dakwah bil hal.
Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Selanjutnya kembali ya kita eksplor terkait konsep materi kita pada hari ini. Ya, kita akan sudah bagi ya menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan mendapatkan temanya masing-masing. Kelompok A ya ini kelompok 1 tentang pengertian dan tujuan dakwah dalam Islam. Kemudian di kelompok 2 pengertian dan rukun-rukun khutbah. Kelompok 3 makna dan peran tabligh dalam kehidupan umat, dan kelompok 4 dalil nakli ayat dan hadis tentang kewajiban dakwah, berkhutbah dan bertabligh. Ya. Nah, silakan kalian menyusun peta konsep kecil ya atau poster ini berisi rangkuman dari topik yang dituju di kertas lembar. Kemudian setelah itu silakan kalian presentasikan. Satu cukup. Khutbah dan tabligh itu masing-masing memiliki dalilnya. Baik. Berbeda dengan dakwah dan tabligh, tapi sama-sama kesamaan yakni menyampaikan baik. Untuk sesi eksplorasi konsep sudah selesai waktunya, maka silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi untuk maju ke depan. Untuk siapa yang sudah siap? Ya, silakan yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok 1 ini presentasikan hasil midterm kami yang dimana kita dapat materi tentang dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, seruan, dan panggilan. Ceramah itu ada di kayak misalkan khutbah Jumat atau yang lain-lain gitu. Terus yang kedua ada dakwah di kolam itu dengan tulisan. Itu kayak seperti kegiatan kita belajar mengajar itu ditulis di papan tulisnya. Yang keempat ada dakwah melalui media. Itu kayak dakwah misalkan kita menonton kajian di YouTube atau di TikTok. Itu kan yang paling penting itu dakwah fardiyah. Yang paling penting itu maksudnya kayak kita bisa lakuin dakwahnya itu kayak menceramahi teman atau menasehati teman kita yang membuat salah. Ini aja yang bisa disampaikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 sudah presentasikan materinya tentang pengertian dan tujuan dakwah dalam Islam. Kelompok 2 ya, dipersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan konsep materinya tentang pengertian dan rukun-rukun khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi kata khutbah ini berasal dari kata khutbah, itu pembicaraan. Nah, tapi kalau berasal dari kata al-khutbah itu artinya perkara besar yang diperbincangkan. Tambahan dari saya, syarat-syarat dua khutbah ada 5. Yang pertama adalah khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan cara berdiri. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang kelima adalah tertib. Jadi teman-teman bisa dapat kita simpulkan bahwa pengertian khutbah itu ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah, serta khutbah ini juga termasuk ke dalam suatu ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Silakan kelompok 4 sudah siap untuk presentasinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang pertama ini ada berdakwah. Jadi tadi kan teman-teman juga udah ngejelasin ya tentang berkhutbah itu apa, di gimana. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولوا نصله جهنم وساءت مصيرا. Kenapa sih kita wajib berkhutbah sama Zah? Saya sholat itu sebagai sarana dakwah yang penting. Nah, kewajiban dakwah di sini itu adalah untuk setiap umat Islam itu menyeru kebaikan dan Sekian dari kelompok kami, semoga bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya terakhir tentang dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita dari kelompok 3 tentang materi, peran, dan makna apa itu tabligh. Sebenarnya kita nyambung sama kelompok 1, tapi kita akan memilih mengulik apa itu peran dan maknanya di kehidupan umat. Pertama ada maknanya. Yang kedua ada membina akhlak dan moral. Ini itu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, terus menerapkan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa identitas muslim. Pertama, adalah anak kewajiban beragama, dan kedua mengembangkan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk seluruh kelompok sudah menyampaikan materi atau eksplorasi konsep kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan merefleksi dan penguatan nilai pembelajaran kita pada hari kita ini sudah disampaikan terkait konsep mulai dari dakwah, bagaimana apa itu dakwah, kemudian dakwah itu ada apa saja, ya, kemudian juga tadi sudah disampaikan khutbah, ya, bahwa khutbah itu berbeda dengan dakwah, ya, ini terikat dengan waktu, kemudian juga tabligh, bagaimana pentingnya tabligh ini di lingkungan umatnya. Kita dengan satu pertanyaan, apa yang kalian pelajari hari ini tentang pentingnya berdakwah? Boleh? Silakan. Ya, silakan Kesha. Ya. Jadi yang penting banget untuk kita saling menyampaikan sebuah informasi tentang ajaran Islam atau pemerintahannya, karena nggak semua umat manusia di dunia ini tahu tentang beberapa ilmu Islam. Jadi kita sebagai sama-sama muslim atau muslimah wajib memberitahu sama lain, biar kita dapat mengolah diri juga dan jadi boleh kebaikan ini. Ya, bagus sekali ya. Itu yang sudah didapat oleh Nikasya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk selanjutnya, bagaimana cara kita menjadi bagian dari dakwah hari ini, meskipun kita bukan seorang khotib. Karena khotib itu syaratnya apa? Laki-laki dan harus memiliki ilmu, ya. Tapi di hari ini, saat ini kita belum berkesempatan untuk menjadi khotib. Lalu gimana peran kita, ya, agar kita mengambil bagian jadi seorang dakwah atau dai? Bagaimana? Silakan. Ya, boleh. Bagian dari dakwah kita memberitahu teman-teman kita apa itu dakwah dan lain sebagainya. Itu bagian dari dakwah. Ya, bagaimana peran Wildan mengambil peran untuk menjadi pendakwah? Bahwa dakwah itu tidak selalu harus di atas mimbar atau menjadi khotib gitu. Dakwah itu nggak harus di ini ya, kayak itu. Oke, kita menasihati kemananya itu adalah termasuk dakwah. Ya, menasihati teman sudah termasuk dakwah. Oke, tepuk tangan dulu.
apapun, ya, bahkan kita sambil rebahan dengan jempol kita, yang melalui sosial media kita untuk kita share kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, maka apa yang kita bisa simpulkan hari ini, bahwa kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan, ya. Ya, itu tanggung jawab kita. Dengan cara apa menyampaikannya? Dengan caranya ya santun, apalagi damai, penuh kasih sayang, ya, lemah lembut. Karena Rasulullah pun menyampaikan kebaikan tidak dengan kekerasan, ya, apalagi ketika Rasulullah berdakwah sampai ditimpuk, apakah Rasulullah timpuk balik? Tidak. Justru Rasulullah malah berbalik mendoakan kebaikan untuk para orang kafir, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dakwah sendiri punya berbagai bentuk, ya, lisan, tulisan, perbuatan, kemudian media digital, secara individu maupun kelompok. Semua bentuk dakwah ini harus disampaikan dengan penuh hikmah dan keteladanan. Ya. Maka semua bentuk dakwah ini harus disampaikan, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jika saya boleh tutup, ingatlah dakwah bukan hanya di mimbar, ya, tapi di setiap langkah dan sikap kita yang menggunakan apa? Akhlak. Ya, saat kita berkata jujur, bantu teman, menebar kebaikan, di situ cahaya Islam bersinar. Ya, jadilah dari dengan akhlak, bukan hanya dengan kata-kata. Nah, maka saya punya tantangan kecil untuk kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, coba sampaikan satu pesan kebaikan, ya, kepada 3 orang di lingkunganmu, ya, dengan cara yang santun. Bisa sampaikan ke adik, ke kakak, ke orang tua, ke teman, ya, ataupun saudara. Yang kedua, cari tahu tentang satu tokoh dai yang menginspirasi kalian dan kenapa memilih dai tersebut, ya, bisa, ya. Baik, itu untuk di pertemuan selanjutnya. Saya beri tantangan kecil untuk kalian. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk menutup doa, siapa yang ingin pimpin? Boleh, siapa? Gildan, ya. Teman-teman tidak berdiri dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sama-sama kita telah belajar tentang menebarkan Islam dengan santun, ya, dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat, dapat diamalkan dan menjadi keberkahan untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Terima kasih, hari ini luar biasa.
Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.